Jadi kalau doa atau dendang tadi kan untuk menjahit kuangku. Jadi kalau untuk doa pakasih aku buat kuangku. Inyo dan sebenarnya cucumbu. Kalau doa tadi hanya beda-beda tipis, tapi cuma cara memaripai dan menyampaikannya dan agak beda. Kalau di dalam dendang atau lagunya itu, kalau tadi memang gak siang dan disuruh bakal rajo jihun. Kalau risiko hakikatnya kita harus mengaji. Kalau bisa nak kita suruh tadi siapa nama pengunjung yang menjadi kodam dari gasiang itu sendiri. Dan bisa juga kita panggil itu saudara nama rampik di dekat batang tubuh kita untuk menggali dan menggarakkannya. Jadi kalaulah sebenarnya hakikat kaji yang mempergunakan gasiang itu tadi, mempergunakan gasiang ini tadi memang lewat tengah malam menjelang dini hari. Ya, di situ karena itu sudah menjadi alam lain, bukan lagi alam manusia. Jadi untuk bergeraknya ini memang mempergunakan mesin itu tadi sampai beberapa kali putaran. Jadi kalau seandainya pun nanti di sana kita menemui kendala yang kita gasyang itu sendiri, memang mempunyai kaidah-kaidah yang tinggi mendirikan syariat-syariat Islam di batang tubuhnya, itu gasyang ini tadi menggunakan mental akan berbalik lagi kodamnya kepada kita. Dan di situ juga memang harus penerimaan kita siap menerima tolak balik dari pekerjaan kita sendiri atau tidak. Jadi tidak lebih juga kita dari yang bekerja di sini juga harus mempergunakan untuk pagar diri kita agar dari kajian-kajian yang kita kirim tadi jangan membalik kepada kita. Kalau lagunya, kalau Cucu Ambo ingin mendengarkan, bolehlah untuk sekadar mengetahui secara pendek dan sekilas dendangnya supaya itu bisa didengar oleh dusana-dusana kita pencinta burung misteri bak kecek Cucu Ambo tadi. Cubalah secara lapasnya angku coba mendendangkan. Saudara Ambo nan marampe uribasi katu bandara pai den suruah den sarayu japu ikan aruah batang tubuh sianu panambah aruah batang tubuh diri aku jiko nyolalo suruhkan jago jiko jago suruhkan duduk jiko duduk suruhkan taga jiko taga suruh balari baunya sujui di kaki denai kanailah utak kanailah bana kanailah hati kanailah jantung kanailah limpu kanai ampadu ikonyo gasiang tangkura pai den suruh den sarayo jikonyo japui tabau suruhnya sujud di kaki denai putui laga siang putui maripai di patang kami malam Jumat. Itulah tadi dendangnya yang Cucu Ambo pertanyakan itu soal kalau kajinya itu hanya maripai nama membuktikan untuk manianyo kaiko dendangnya tadi. Itu memang menggunakan jihin. Yang jihin yang disebutkan jin yang di waktu itu memang sampai kini di masyarakat Minang masih melegenda si bujang hitam si Mabuntungga tadi. Bahkan riwayat dari si bujang hitam tadi pun juga itu adalah banyak mengatakan salah satu potongan dari pusar di zaman antah berantah dulu yang terbuang maka disurupi oleh siluman berupa jin ganas, maka turun temurunnya dikenal dengan si bujang hitam. Itu sejarah dari jinnya tadi. Jangan-jangan nanti cucu bertanya pula nanti ya
bertanya pula siapa itu si bujang hitam si Mabuntungga tadi. Kalau lah si Mabuntungga itu dari Raja Jin, memang sepasang itu memang sama-sama laki-laki, sama-sama laki-laki di dunia jin itu sendiri. Kalau yang si Mabuntungga itu dikenal sebenarnya itu berawal dari monyet baru yang bertapa, itu berawal dari tarik kayu bahasa Minangnya, dari urat kayu yang dasar 40 hari sampai nanti ke dahan tua. Kalau dia masih selamat, tidak makan tidak minum, itu monyet yang bertapa. Yang taraf yang kedua itu nanti si Mabuntungga sebelum dia menjadi Mabuntungga dengan zikir-zikirnya yang kurang kita pahami apa maksud zikirnya tadi, itu di dahan atau di perpecahan dahan tua itu 40 hari. Setelah itu nanti setingkat lagi di pemecahan dahan 40 hari, dan akhirnya dia masih si monyet tadi juga masih hidup dengan zikir-zikirnya itu di puncak kayu tertinggi, bahkan di pucuk yang tertinggi dari kayu itu. Maka kalau dia lolos 4 kali 40 hari, dia bisa raib, dan dia bisa hilang dan berwujud menjadi siluman monyet besar. Itulah yang namanya si Mabuntungga tadi. Jadi yang dipanggil itu tadi memang aliran-aliran sesat yang tidak mengenali asma-asma Allah. Si bujang hitam tadi juga Raja Jin jahat, dan si Mabuntungga tadi juga ada jin jahat. Disitulah apalagi sifatnya dipergunakan untuk kejahatan, karena mereka itu juga adalah dedengkot dari para jin yang jahat-jahat. Begitulah maksud yang bisa aku sampaikan, cerita yang pernah aku dengar dari punyang-punyang kita. Jadi aku kalau untuk gas yang tengkorak aku apakah keturunan saja nan boleh memaciknya atau orang lain bisa juga aku? Kalau dari sebenarnya pertanyaan dari cucu aku tadi, itu Raja Pana itu sangat bagus sekali. Maka aku katakan sangat bagus sekali. Gas yang tengkorak itu memang kebanyakan dipakai itulah turun temurun oleh masyarakat dulu atau masyarakat Taisuannya. Namun apabila itu bisa dipergunakan oleh orang lain, apabila dia memang mampu untuk menerima cara-cara, aturan-aturan atau tirakat-tirakat atau ilmu-ilmu itu tadi yang dipasrahkan atau yang dititipkan oleh gurunya. Jadi bisa jadi itu yang namanya gasing tadi untuk mempergunakannya di zaman dahulunya menurut cerita dari munyang-munyang kami, munyang-munyang angku di waktu itu, bisa juga dipergunakan oleh orang lain. Namun dengan satu catatan, dia bisa membawakan dan itu juga alirannya sesuai dengan batin dan keinginan manusia itu sendiri. Tapi kebanyakan di dunia magic di zaman sebegitu, di dunia itu sebenarnya gasing ini banyak dipergunakan oleh masyarakat yang masih primitif, yang terlalu percaya akan kegaiban yang sifatnya keganjilan yang begini. Itu memang boleh dibilang 100% atau kurang sedikit itu untuk namanya merampas hak seseorang yang kira-kiranya tidak menjadi miliknya atau jadi kebanyakan garis bawahnya kalau yang gasing tengkorak tadi boleh kita bilang untuk menjolimi. Makanya kebanyakan dari orang pengguna pemilik dari gas yang tengkorak ini boleh dibilang di zaman era kini itu manusia yang beraliran hitam. Tapi hitam putihnya kepandaian itu sendiri tergantung kepada nawa itu kemana kita mempergunakannya. Begitulah kira-kira yang bisa aku sampaikan kepada tim pemburu misteri. Kok iya mode itu nyangkut muntung-untung lebih bermanfaat untuk kami para penonton dan pemburu misteri Putra Pasaman aku ya. Kalau mode itu ya terima kasih yangku ya. Yo sebenarnya terima kasih itu pun sama-sama. Yo dengan mudah-mudahan dengan keberadaan dari tim pemburu misteri tadi, yang mana gas yang tadi selama ini di masyarakat hanya menjadi suatu legenda yang tidak lagi pernah dikenali, tapi tetap menjadi suatu pertanyaan dan menjadi misteri. Mudah-mudahan dari kehadiran cucu ambo kemari bisa seketik banyaknya menguak dan membantu apa benar kegunaan dan bagaimana cara kerja dari gasing tengkorak. Kalau laba itu ketua cucu ambo
jadilah hanya itulah yang bisa aku bantu pada malam hari. Kalau menjadi terima kasih ku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Buang buruknya, ambil hikmahnya. Mudah-mudahan dari kehadiran cucu ambo kemari ada mendapat suatu faedah atau hidayah. Jangan sekali-kali mempergunakan yang namanya di luar logika tadi atau di luar hal-hal yang kemampuan tadi, asal jangan salah guna, karena mudaratnya itu akan ada bagi kita. Buruk baiknya itu ada di kita, maka kitalah yang akan mengendalikan. Walaupun angku pernah mengetahui dan mengerti bahwa ilmu di dunia itu, angku pun tidak sembarang, karena angku mempergunakan di jenis pengobatan saja bagi dosana kaum hawa yang kira-kira pernah mendapatkan penyakit gasiang. Karena setiap orang nak gasiang di bidang kejahatan, walaupun inyo sehat, akan tetap bertunggu menjadi sifatnya, bahasa sekolahnya tetap mendapatkan sifat temperamen. Jadi di situ yang cucu ambola datang. Kalau terima kasih, angku punlah juga berterima kasih dengan kehadiran iko cucu ambo kemari. Maka waalaikumsalam warahmatullahi